Halo, selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan memberikan tutorial mendownload aplikasi tracker video analisis. Caranya gini, mudah ya. Tinggal tulis aja di Google, ya, tracker video analisis. Nanti akan muncul yang paling atas nih dari websitenya opensourcephysics.github.io, ya tinggal klik aja. Nah, di sini langsung ada pilihan, dia bisa cocok untuk Windows, Mac OS, Linux, dan selainnya sesuai dengan operation system laptop yang kamu punya, yang kamu gunakan ya. Karena saya menggunakan Windows, jadi di sini tinggal diklik aja. Nah, diinstal, ini di-download dulu ya, kurang lebih aplikasinya berukuran 110 MB. Nah, di sini karena saya sudah download, jadi ini bisa langsung install ya. Nah, untuk penginstalannya mudah ya teman-teman, bisa langsung dari hasil download tadi, diklik double aja. Nah, ini diklik yes, yes aja gitu ya nantinya. Next, next aja teman-teman. Nah, di sini accept. Kemudian itu next, next aja, next, next aja, dan sepertinya. Itu ya. Oke. Nah, karena saya sudah install, mungkin bisa langsung aja ya teman-teman ya. Karena nanti dia menunggu lagi gitu. Nah, setelah terinstall nanti ada tampilannya di Windows seperti ini ya. Nah, di desktopnya sudah ada. Tinggal di double klik kiri aja. Kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Simpel ya tampilannya. Nah, di sini kamu bisa import video dari hasil rekaman praktik kalian. Nah, dalam hal ini aplikasi ini kan untuk menganalisis gerak osilasi teredam dari hasil praktikum. Nah, jadi kita bisa import di sini file import ya. Import videonya seperti itu. Nah, di sini saya akan mengimport file video saya ya. Ini saya ngambil dari video yang ada dulu. Nah, ini source from YouTube. Tunggu aja. Ini kan sedang mengimport videonya ya. Oke, di sini sudah muncul. Nah, agak lama tadi ya, makanya saya cepatin. Nah, videonya ini saya mau ngambil bagian tepat saat dia sedang naik turun ya. Oke. Kita tinggal geser aja. Ini sebagaimana durasi videonya ya. Ya, ini tinggal digeser di bagian slide di bawahnya. Sebagaimana di video biasanya. Di sini saya sudah menentukan video yang mau dianalisis itu posisi gerak osilasi bandul yang ini gitu. Jadi kita mau tandain. Pertama-tama teman-teman jadikan dulu posisi video yang mau kita analisis ini di set task gitu ya. Klik kanan aja, set frame to set start ya. Jadi ini jadi titik mulainya. Jadi nanti kalau misalnya mau back, tinggal klik yang ini, yang di kursor kiri ini. Nah, reset to step 0. Step 0-nya nanti otomatis ke posisi yang mau sudah kita tentukan untuk kita analisis ini. Oke. First of all, kita atur dulu koordinat sistemnya. Boleh pakai yang di sini, boleh juga pakai simbol yang di sini ya. Ini simbol untuk koordinatnya. Di mana sih koordinat ini nantinya gitu. Kalau misalnya ini nggak di awal juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita coba ya buat dulu ini dianggap tidak ada dulu ya. Yang utama itu sebenarnya ini nih, calibration stick ya. Calibration stick ini kita new aja. Ini untuk apa teman-teman? Ini untuk membuat skala ya kalau bahasanya kita itu yang ini sebenarnya jarak dari sini ke sini tuh berapa panjangnya gitu. Karena di sini sudah di dalam video ini sudah ada calibrationnya di mana dari sini sepanjang garis penggaris ini kan ada gambar penggaris ya. Penggaris ini itu penggaris ukuran 60 cm teman-teman. Jadi tinggal isi aja di tab kolom atas ini 60 cm. Gitu. Jadi agar mengkalibrasi hasil pengukuran ini walaupun dia bentuknya video tapi sesuai dengan aslinya ya, menggunakan skala yang benar.
kita lanjut ke track. Nah, track ini kita tentukan dulu point mesh-nya ya. Point mesh itu titik yang mau kita gunakan. Nah, di sini buat aja titiknya titik A ya, teman-teman. Nah, untuk massa boleh juga diisi, boleh juga enggak ya, karena di sini kan kita udah pakai skala juga perbandingannya. Di sini ceritanya di video ini sudah ada tulisan massa dari bandul itu adalah 400 gram atau 0,4 kilogram ya teman-teman. Jadi bisa dimasukkan dari kolom di atas ini. Oke, selanjutnya kita mau tracking, tapi lebih mudahnya ya, ini tips dari saya, kita zoom in dulu gambarnya. Nah, kita kan mau nge-track dari gerak si bandul ini ya, yang hitam ini. Kita tentukan patokannya teman-teman, memang lebih mudahnya kita tentukan patokan, karena kita mau auto tracker ya, mendeteksi gerak bandul ini. Nah, ini caranya di keyboard kita diklik Ctrl dan Shift ya, klik tombol Ctrl dan Shift berbarengan. Nanti kursor ini akan berubah menjadi bulat teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini bisa diklik aja posisi mana yang mau jadi patokan, teman-teman. Nah, ini kan saya mau mengatur misalnya bandul yang awal, ini posisi yang bawah ya, bandul yang bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini akan mengunci posisi awalnya. Teman-teman, saya kurang suka posisi bulat bentuknya, jadi saya atur di auto tracker ini, tab auto trackernya ini menjadi kotak ya, gitu. Kurang suka aja karena seperti terbatas. Ini kalau kalau karena kita sudah dibesarkan ini kita bisa melihat lebih detail teman-teman. Nah ini untuk ukurannya bisa disesuaikan untuk memudahkan ya teman-teman, dan titiknya juga. Kalau saya sih pakai tengah-tengah aja ya. Kalau teman-teman mau pakai mudah juga bisa pakai yang di segitiga ini biar lebih mudah dalam penglihatannya, karena dalam video itu memang tergantung pixel teman-teman ya. Kalau tergantung pixel itu jadi ada burem-buremnya sedikit gitu ya, karena bendanya bergerak tergantung kualitas video kita yang kita input atau import ke dalam aplikasi tracker video ini. Oke, sudah ya. Mungkin untuk awalan belajar untuk mendetek bendanya ya. Jadi nge-track-nya gini, ini kita kunci ya, ini sebagai keyframe-nya. Yang mana nanti benda ini kan nanti akan bergerak. Kalau bergerak gimana? Ya udah kita fokuskan satu titik yang kita jadikan template di sini. Oke, teman-teman ya. Lanjutnya gimana teman-teman? Kita klik search ya. Oke, bendanya masih tetap di tempat ya. Oke, nah terhenti nih search-nya. Ya, jadi stop gini, kenapa? Dia mempertanyakan di bawah ini nih, apakah mau diterima atau enggak posisi ini. Kalau posisinya diterima, klik accept, kalau enggak skip. Nah, kalau cara mendeteksinya kita lihat aja teman-teman, titik-titik merah di sini masih mengunci keyframe atau template gambar di awal ya, masih mengunci bandul yang saya inginkan ya. Ya udah klik aja accept kalau masih mengunci. Masih sesuai lah ya. Karena kan bendanya udah bergerak, udah mulai nih. Nah, dia tidak mendeteksi nih di auto tracker ini. Kenapa? Oh, ternyata posisinya sudah berubah. Kalau kita lihat di layar yang sebelah kiri ini ya teman-teman, memang secara tampilannya, oh dia sudah bergerak, bendanya sudah bergerak di bawah, sedangkan layar atau kunci keyframe-nya masih tertinggal. Jadi kalau gimana caranya kalau seperti ini? Kalau sudah seperti ini kita klik lagi Ctrl Shift ya, tombol Ctrl dan Shift berbarengan. Jadi kita membuat tandanya manual gitu. Balik lagi ke mana titik awal kita tadi ya, konsisten aja. Kalau tadi ngambilnya di tengah-tengah ya kita tengah-tengah lagi aja. Seperti itu. Nanti dia deteksi lagi. Nah, begitu juga seterusnya ya teman-teman. Jadi kalau di sebelah kanan auto trackernya tidak mendeteksi, kita deteksi mandiri. Seperti itu di sebelah kirinya. Lalu kalau misalnya ini udah selesai, mau berapa banyak yang kita butuh ya tergantung kalian ya teman-teman, mau seberapa banyak titik yang dideteksi. Terus saja ya patokannya titik yang keyframe yang kecil.
Kalau mau menggeser tinggal geser aja. Ini mudah ya, ini tinggal geser aja. Manual. Terus sampai didapatkan data yang diinginkan. Oh, sorry. Kalau misalnya ada yang misalnya nih kelewatan. Oh, sebelumnya di posisi poin sebelumnya kok dia ngedeteksinya di Pegas ya. Oh, tinggal di delete aja ya, teman-teman. Dideteksi aja, di delete aja dengan cara di auto trackernya. Ini di saat ini nih posisinya dia bukan yang di bandul bawah, melainkan di bandul yang atas nih, seperti ini melancong. Padahal kan kita konsisten di bawah ya. Maka di delete, delete aja delete this point. Nah, jadi di detik ke ini, sekarang ini kita manual aja Ctrl Shift ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pakai video yang sudah diperlambat seperti ini enak ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian memakai video yang tidak diperlambat ya sepertinya nanti akan lebih banyak manual seperti itu. Lanjut, search next ya. Jadi kita pakai manualnya di auto tracker ini di tabnya. Oke, masih masuk keyframe. Ini juga masih masuk keyframe sebenarnya. Cara ngeliatnya mana teman-teman? Ingat yang kotak ini ya, yang daerah kotak yang saya tunjuk pakai kursor ini. Terus sampai berapa banyak yang kalian butuhkan. Karena ini gerak osilasi ya, berapa kali gerak bolak-balik yang kalian inginkan. Kalau misalnya mau dua kali bolak-balik melalui titik kesetimbangan boleh. Nah, saya rasa di sini cukup ya. Karena sudah cukup. Nah, ini teman-teman. Oke, ini tampilannya ya. Sudah dapat data bolak-baliknya. Nah, ini tadi ada kita konversikan dalam grafik ya. Jadi ini ada momen di posisi X seperti ini ya, agak ke kiri ke kanan namanya posisi horizontal. Yang ini berpengaruh dari aksis kita tadi, teman-teman. Nah, aksis kita tadi internet saya sembunyikan ya. Nah, klik. Memang posisi yang benar tuh dia harusnya secara teori dia harus di titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangannya di mana? Di mana gerak bolak-baliknya. Jadi sejauh ini tadi, ini kan di video saya ada bantuan dari titik-titik dari bawaan video ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada panduan titik video-video ini, kita bisa lihat dari titik-titik yang sudah kita tandai nih ya, ada titik-titik keyframe kita tadi ya. Nah, kira-kira tengah-tengahnya itu di sekitar sini. Ini adalah titik keseimbangannya. Ini berpengaruh di mana, teman-teman? Untuk di grafik. Nah, dalam gerak osilasi biasanya kita menggunakan yang Y ya, teman-teman. Kolom posisi terhadap sumbu Y. Gitu. Bisa diatur di sini. Ini secara sentimeter karena kita sudah pakai calibration stick dan juga ini sebagai grafik terhadap Y-nya, posisi terhadap Y. Bandul ini, grafik ini kita bisa analisis selanjutnya di klik kanan ya, sorry saya ulang. Ini di panel yang ini kita klik kanan aja, analyze. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingin melihat dari versi sumbu Y-nya saja, maka sumbu X-nya bisa di delete ya. Cut saja, di cut ya, seperti itu. Oke, ini untuk gerak osilasi yang men-tracker osilasi yang belum teredam ya sepertinya ya. Nah, kalau teman-teman untuk teredam selanjutnya akan lebih mudah. Mungkin saya siapkan terlebih dahulu ya grafik yang teredamnya. Ini lebih mudah justru teman-teman karena kalau gerak osilasi yang teredam dia kan akan berhenti ya. Jadi tidak akan terus-menerus berosilasi seperti kalau di bandulnya di dalam kolom udara. Kalau di dalam kolom air seperti ini bendanya berada di kolom air ya. Maksudnya tabung yang berisi air. Jadi nanti ada momen dia akan teredam dan berhenti. Nah, di sini sudah saya atur seperti sebelumnya, teman-teman, dan jadinya lebih mudah.
lebih mudah untuk di auto track ya teman-teman. Cara menganalisisnya klik kanan di sini dan klik analyze. Nah, kita ditunjukkan nih grafiknya. Cantik ya grafiknya. Jadi ini bentuk grafik yang diperoleh dari keyframe yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya klik curve filter. Nah, ini pilih yang dump sign teman-teman. Ini kalau disesuaikan dengan rumusnya ya. Rumusnya itu ini sudah saya sesuaikan tadi. Jadi ada A, B, C, D, E. Kalau tadi di apa E ya diwajarkan saja ya kita sesuaikan dengan yang ada di panduan kita, yaitu rumusnya ini kita bisa yang mana A sebagai amplitudenya, B di sini pangkatnya ya sebagai faktor redaman, gamma ya, dan C sebagai omeganya, D dan theta-nya. Nah, yang mau kita cari di sini kan redaman nih, seperti di hasil tabel hasil percobaan, yaitu gamma, maka kita akan mencari variabel yang beta. Nah, variabel yang beta ini kita peroleh dari analisis ini, teman-teman. Jadi ini sudah saya ganti, karena tadi di rumusnya negatif B, ya, di sini, maka saya sesuaikan juga rumusnya itu negatif, langsung saya tambahkan negatif karena ini kita redaman ya, maka grafiknya akan mengecil, memang berpengaruh nantinya. Seperti itu. Jadi angka yang dihasilkan di sini nih teman-teman, ini autonya. Nah, karena ini belum fit sebenarnya ya, belum fit dengan kondisi sebenarnya, kita perlu agak manual teman-teman untuk menyesuaikan kurvanya agar serupa dengan yang dari hasil yang kita dapatkan gitu. Ini kalau disesuaikan seperti ini ya, kita manualnya dari klik satu seperti itu. Atau kalau kita mau nyoba pakai autofit juga bisa. Cuman dia agak ya, ditunggu saja. Ini sebenarnya hampir mirip teman-teman ya. Nah, kalau diautokan didapat negatif 2. Jadi B-nya 2. 2,347. Ini yang tidak diinikan ya, tidak difitkan. Kalau mau difitkan lagi ya lebih bisa, sangat bisa. Tinggal dimanualkan dan persentasenya di sini juga bisa diatur 1,0 mungkin untuk hasil yang tidak terlalu signifikan atau ini 10%. Ya, ini ubah manualnya. Ya, cuman harus sabar saja. Nah, ini sudah cukup mendekati ya teman-teman ya. Ini dari saya coba untuk fitkan in manually manual ya, sudah cukup baik. Nah, dan hasilnya didapatkan ya ini angkanya ya kurang lebih memang tidak jauh berbeda. Nah, angka dari yang tertera di sini itu mengikuti rumus yang kita gunakan, gitu teman-teman. Semoga membantu ya. Dan jangan lupa juga dituliskan di dalam tabel hasil pengamatannya. Dan untuk koefisien redaman ini nggak usah pusing ya, karena sudah ditampilkan juga di dalam buku panduannya bahwa B itu dipengaruhi oleh gamanya, atau gamma ini dari hasil pembagian antara B dengan 2 kali massa. Jadi kalau massa bendanya sudah diketahui, ya sudah tinggal dikali ya dengan faktor redamannya. Udah ya, insya Allah ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba untuk selanjutnya.